Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema Pranata Busana Makan dan Minum akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Umuz Zahra, Ahmad Fuad, dan Muhammad Aksa Muhaimin Simamor. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhsin Mahfuz MTHI selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan Ibu Dr. Haji Aisyah Arsyad selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta Bapak Andi Zulfikar Darussalam MSI MHum AWP selaku dosen pengampu manajemen Pranata Keagamaan atas bimbingan dan arahannya dalam penyelesaian tugas kami ini. Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Pakaian adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin. Pakaian dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan. Adapun dalam Al-Quran, pakaian disebutkan dengan berbagai ungkapan. Di antaranya adalah libas, thiyab, sarabil, jilbab, dan zina. Yang pertama adalah libas. Libas diartikan sebagai penutup apapun yang ditutupi. Amat jelas fungsi pakaian sebagai penutup pada libas ini. Namun, makna libas di sini tidak hanya bermakna pakaian sebagai penutup secara lahir, namun ia juga adalah pakaian secara batin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 bahwa bahwa Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya yang berasal dari lautan berupa ikan, perhiasan, dan bahtera yang digunakan untuk manusia. Maka penggunaan kata libas pada ayat ini menunjukkan makna lahirnya sebagai pakaian perhiasan. Kemudian yang kedua adalah thiyab atau ats-tsaub, di mana Al-Quran menunjukkan bahwa makna tsaub ini berarti adalah kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ar-Raghib Al-Asfihani menyatakan bahwa pakaian dinamai thiyab atau tsaub karena ide dasar pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya. Adapun ayat dalam Al-Quran yang terikat maknanya dengan setiap ini adalah pada Quran surah Al-A'raf ayat 22 yang menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Adam dan Hawa berada di surga, tentang tertutupnya aurat. Ayat Quran surah Al-A'raf ayat 22 ini menjelaskan bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri manusia adalah tertutupnya aurat. Namun karena godaan syaitan, aurat manusia terbuka. Maka dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah makna sarabil. Sarabil diartikan sebagai pakaian apapun jenis bahannya. Hanya terdapat 2 ayat yang menggunakan kata ini, diantaranya adalah Quran surah Ibrahim ayat 50 dan Quran surah An-Nahl ayat 81. Pada Quran surah Ibrahim ayat 50 dijelaskan tentang siksa yang akan dialami oleh orang-orang yang berdosa di hari kemudian kelak, yang dimana dijelaskan bahwa alat penyiksa pada ayat ini adalah pakaian, yakni pelangkin. Kemudian Quran surah An-Nahl ayat 81 menjelaskan tentang
makna pakaian yang berfungsi sebagai penangkal panas, dingin, dan bahaya dalam peperangan. Kemudian yang keempat adalah az-zina. Az-zina digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk pada pengertian pakaian yang indah dan bagus. Karena pada prinsipnya manusia memakai segala sesuatu di dalam tubuhnya, dalam rangka untuk mendapatkan nilai estetika atau keindahan. Adapun ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan makna az-zina sebagai pakaian pada Quran surah Al-A'raf ayat 31 tentang perintah untuk memakai pakaian-pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Baik, yang kelima adalah jilbab. Mengenai definisi jilbab, ulama berbeda pendapat di dalamnya. Pakar tafsir Al-Biqai menjelaskan beberapa makna jilbab, antara lain adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju yang dipakai, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yakni, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Di mana pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59 adalah bermakna bahwa pakaian ini sebagai baju. Maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan pakaian. Kemudian, fungsi dan tujuan pakaian. Yang pertama adalah fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan bahwa aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aurat itu adalah suatu anggota yang harus ditutupi dan dijaga hingga tidak menimbulkan yang disebut dengan kekecewaan dan malu. Adapun batas aurat bagi laki-laki terbagi menjadi dua, yakni ada ulama yang menjelaskan bahwa aurat laki-laki ialah dari pusar hingga lutut, dan ada juga yang berpendapat bahwa dari kemaluan, bahwa aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur. Kemudian aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali adalah telapak tangan dan wajah. Kemudian yang kedua, makna fungsi dan tujuan pakaian sebagai perhiasan. Dalam penjelasan sebelumnya, salah satu istilah pakaian adalah az-zina yang bermakna perhiasan. Perhiasan ini adalah sesuatu yang dipakai untuk memperindah dan memperelok. Namun perlu diingat bahwa adanya kebebasan bagi kita untuk berhias harus disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti menjaga kebersihan dan keindahan, keindahannya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 tentang pentingnya kita untuk memakai pakaian indah dalam masjid, namun jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam artian mengundang pakaian kita itu mengundang maksiat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Fungsi pakaian sebagai perlindungan ialah ia dapat melindungi si pemakainya. Pakaian yang tebal dapat melindungi seseorang dari dingin, dan pakaian yang tipis dapat melindungi seseorang dari sengatan yang panas. Selain perlindungan secara fisik, pakaian juga di sisi lain dapat memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pakaian takwa, yakni seseorang yang harus merajut sendiri benang-benang tobat, benang-benang sabar, syukur, qanaah, dan ridha. Kemudian yang keempat adalah pakaian sebagai petunjuk identitas. Pakaian yang kita gunakan akan menunjukkan perbedaan yang kita miliki dengan orang lain. Seseorang yang satu akan berbeda dengan orang yang lainnya. Cara berpakaian dan berdandan dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang menjelaskan bahwa secara baik secara identitas secara lahir, namun juga menekankan kepribadian kita atau rohani kita, bahwa identitas kita sebagai orang Islam adalah harus memiliki kepribadian yang berbeda dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kita sebagai umat muslim harus mencerminkan kepribadian sebagaimana muslim seharusnya. Kemudian kriteria dan adab berpakaian. Terdapat beberapa kriteria dan adab-adab berpakaian baik itu untuk muslim dan muslimah. Yang pertama adalah menutup aurat seluruh tubuh selain yang dikecualikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, kainnya harus tebal dan tidak tipis. Yang ketiga, pakaian yang longgar atau tidak ketat. Yang keempat, tidak memakai wewangian atau parfum bagi perempuan, namun bagi laki-laki boleh. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi muslimah, begitu pula pria tidak menyerupai pakaian perempuan. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai wanita-wanita kafir bagi muslimah. Kemudian yang ketujuh, bukan libas syuhrah, yakni bukan pakaian untuk mencari popularitas. Baik, bismillah. Penjelasan selanjutnya yakni pranata, makan dan minum. Pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian makan dan minum. Makan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti memasukkan makanan pokok ataukah sesuatu ke dalam mulut lalu mengunyah dan menelannya. Ini dinamakan makan. Kemudian minum menurut KBBI yakni memasukkan air ataukah sebuah cairan ke dalam mulut kemudian menelannya. Nah, ini dinamakan minum. Sedangkan di dalam Al-Quran, makan dan minum diistilahkan dalam banyak kata. Contohnya makan, ada kata at-ta'am, ada kata al-ma'idah, ada kata al-ak. At-ta'am memiliki makna di dalam Al-Quran yakni segala sesuatu yang dimakan ataupun dicicipi. Bila merujuk kepada pengertian ini, segala jenis minuman pun termasuk dalam pengertian at-ta'am. Kemudian untuk term minuman dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan kata asyarab. Kemudian yang kedua, prinsip makan dan minum. Di dalam Islam, kegiatan-kegiatan manusiawi seperti makan dan minum itu memiliki prinsip yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja pengaplikasiannya di tengah umat biasa menyimpang, tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Prinsip yang pertama terkait makan dan minum di dalam Islam yakni prinsip halal dan baik. Landasannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Halal lagi baik. Kita garis bawahi di sini term halal dan baik. Halal bisa berarti halal gizi dan halal zat maupun halal cara memperolehnya. Halal zatnya misalkan hewan ternak sapi, kambing yang disembelih dengan nama Allah, itu bisa dikonsumsi. Sayur-sayuran, buah-buahan itu kan halal zatnya. Kemudian halal cara memperolehnya. Makanan tersebut diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Nah, ini artian halal. Kemudian thayyib. Thayyib di sini bisa berarti bergizi. Makanan tersebut harus memberikan banyak manfaat bagi tubuh, seperti makanan yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin dan mineral, serat. Nah, pokoknya yang bermanfaat, memiliki dampak yang baik bagi tubuh.
Kemudian prinsip selanjutnya yang kedua yakni tidak berlebih-lebihan. Landasannya dalam Quran surah Al-An'am ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah serta jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam perkara makan dan minum bisa menyebabkan mudarat bagi tubuh, yang mana semestinya makanan tersebut mendatangkan manfaat. Hanya karena dilakukan secara berlebih-lebihan, manfaatnya berubah menjadi mudarat. Seperti halnya bila seseorang makan terlalu banyak, apalagi lemak, ya kan, bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kolesterol, stroke, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit kronis. Di samping bisa memengaruhi kesehatan fisik, kekenyangan juga berlebih-lebihan dalam makan dan minum juga bisa menyebabkan seseorang malas dalam beribadah, karena biasanya orang yang kekenyangan itu tidak mampu untuk bergerak secara leluasa. Kemudian prinsip yang ketiga yakni tidak haram. Tidak haram di sini bisa berarti tidak haram zatnya ataupun haram cara memperolehnya. Haram zat seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, "Hurrimat alaikumul maitata", bangkai, bersama darah yang keempat, "walahmal khinzir", daging babi ataupun anjing, kan. Itu semua adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haram cara memperolehnya, seperti memperoleh makanan dengan cara mencuri ataupun menipu orang. Itu semua adalah cara memperoleh makanan dengan haram. Artinya itu tidak boleh, hasil dari pekerjaan yang haram itu kita tidak boleh menggunakannya untuk membeli makanan yang akhirnya kita konsumsi. Itu tidak dibolehkan dalam agama. Kemudian prinsip yang keempat yakni beretika. Landasannya dalam Quran surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Di sini kita berlandaskan kepada perilaku Nabi. Terlebih perilaku Nabi tatkala beliau sedang makan dan minum. Ada beberapa etika yang diajarkan Nabi ketika kita sedang atau akan makan dan minum. Di antaranya yang pertama yakni sebelum makan kita diajarkan untuk berdoa dan membaca basmalah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk makan menggunakan tangan kanan, makan dari apa yang ada di dekat kita. Itu diantara ajaran-ajaran yang diperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah termasuk etika dalam makan dan minum, sehingga ini menjadi salah satu prinsip terutama pada perihal makan dan minum. Pembahasan selanjutnya yakni makanan dan binatang yang halal. Yang pertama, binatang laut. Landasannya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96, "Hilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walis-sayyarah." Artinya, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Semua binatang yang hidup di dalam air, baik itu di laut ataupun di sungai, halal untuk dikonsumsi. Termasuklah diantaranya bangkai ikan laut, itu halal dikonsumsi. Kecuali apabila hewan atau binatang laut tersebut memang sudah terbukti atau diketahui tidak baik untuk dikonsumsi, maka itu kita tidak diperbolehkan untuk memakannya. Kemudian yang kedua, binatang darat. Landasannya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, "Hillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum." Dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Hewan ternak di sini seperti sapi, kambing, kerbau, unta, kijang rusa, dan hewan-hewan ternak yang halal dimakan.
Tapi kalau hewan ternaknya itu babi, jelas tidak boleh, karena babi sudah jelas keharamannya di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi sekalipun itu adalah hewan ternak. Kemudian yang ketiga, burung dan binatang bersayap itu halal dimakan juga. Di antara binatang yang halal dimakan. Jenis burung yang dihalalkan untuk dikonsumsi seperti bebek, ayam. Nah, itu bisa dikonsumsi tuh. Merpati, belibis, punai burung pipit, dan lain-lain sebagainya. Landasannya dalam Quran surah Al-Waqiah, walahmi thairi mimma yashtahun, dan daging burung yang kamu minati. Jadi burung itu, daging burung, pokoknya unggas-unggas lah, adalah makanan ahli surga sesuai yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh mengkonsumsi burung-burungan, unggas-unggasan. Kemudian yang keempat, yakni makanan yang bergizi. Makanan bergizi. Landasannya dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal. Sebagai rezeki, makanan yang halal lagi baik. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi segala makanan yang baik, bergizi, dan lezat halal hukumnya untuk dikonsumsi. Semua yang mengandung banyak serat, banyak gizi, itu kita dibolehkan untuk memakannya. Karena itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Maka makanlah makanan-makanan yang bergizi supaya tubuh kita sehat. Baiklah, adapun pembahasan selanjutnya adalah makanan haram. Ada hal-hal yang menyebabkan makanan menjadi haram, tapi dalam Al-Quran sendiri salah satunya adalah darah, khamar, semua hewan buas yang bertaring, daging babi, bangkai, serta semua sembelian yang tidak diucapkan bismillah terhadapnya. Dalam keadaan darurat, ada kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntunan atau kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka, binasa, atau badannya atau hartanya atau kehormatannya akan terkena mudarat atau bahaya. Nah, hakikat darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan atau kewajiban jika melakukan yang dilarang. Entah itu badannya, hartanya, kehormatannya yang akan terkena mudarat. Nah, batasan darurat ini menurut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam catatan pinggir kitab Al-Muqni, sesungguhnya darurat itu hanya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Sedangkan menurut Wahab Az-Zuhaili ada beberapa poin, yakni poin pertama, ya, hendaknya darurat itu nyata, bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif dan imajinatif. Yang kedua, tidak ada cara lain yang dibolehkan secara syar'i untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, terpenuhi uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan poin keempat, tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh orang kafir, dan mengambil secara paksa kehormatan atau harta orang lain, apapun situasinya, dan lain-lainnya. Kemudian poin kelima adalah keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan. Dan poin keenam ialah bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya oleh agama dan ilmunya, dan serta terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang kecuali yang diharamkan dalam Islam. Adapun hikmah darurat adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya jika dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan dunia dan akhirat. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukhallaf dan menjaga keselamatan nyawa orang-orang yang bersangkutan.
Kesimpulan, perkara busana atau pakaian, makan dan minum sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Tanpa busana, manusia tidak jauh berbeda dengan hewan. Dan tanpa makan maupun minum, manusia tidak akan mampu mempertahankan hidupnya dan hanya akan melemahkannya. Perkara ini sangat penting untuk mengingat bahwa agama kita, Islam, memiliki rukun-rukun yang terkait erat dengannya. Seorang muslim mesti menutup aurat agar sholatnya dapat diterima, dan ia juga harus makan dan minum agar mampu melaksanakan haji dan puasa. Oleh karenanya, ketiga hal ini juga diatur pengaplikasiannya di dalam Islam agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.